Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Bagi muslimah yang telah dianugerahi buah hati, menggendong anak saat sholat menjadi kebutuhan darurat. Banyak kondisi yang mengharuskan ibu muslimah melakukannya. Sebut saja kondisi bayi yang menangis saat ditinggal sholat, atau anak mengganggu dengan memanjat punggung ibundanya yang tengah bersujud. Bolehnya, sholat sambil menggendong anak juga seringkali dibutuhkan ibu saat sholat di masjid, atau bahkan saat sholat hari raya. Lalu bagaimana tata cara sholat menggendong anak sahabat beriman? Dan inilah tata cara sholat sambil menggendong anak versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kendati dibolehkan, ada syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama, sholat menggendong bayi hanya dilakukan saat ada kebutuhan khusus. Jika tidak serta-merta anak digendong saat sholat, padahal saat itu anak tenang dan tidak mengganggu. Adapun syarat kedua sahabat beriman, yaitu pastikan anak suci lagi bersih dari najis. Syarat berikutnya mengikuti tata cara yang benar sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara yang dicontohkan Rasulullah tersebut? Berikut hadisnya. Satu hari Rasulullah SAW pernah menggendong cucunya Umamah binti Zainab binti Muhammad Rasulullah. Hadis mengenai hal tersebut disampaikan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya melihat Rasulullah sholat mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah bin Abi al-Ash, anak Zainab putri beliau SAW, di atas bahunya. Maka apabila rukuk beliau meletakkannya, dan apabila selesai sujud beliau menggendongnya kembali. Pada jalur riwayat lain sahabat beriman disebutkan, apabila berdiri beliau menggendongnya, dan apabila sujud beliau meletakkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terdapat pula fatwa yang menjelaskan rinci kebolehan dan cara sholat sambil menggendong anak. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin saat ditanya apakah seorang ibu boleh menggendong anaknya saat sholat. Saya menjawab bahwa sholat sambil menggendong anaknya tidak mengapa bila anaknya dalam keadaan suci dan memang butuh digendong. Saya berkata hal tersebut mungkin terjadi karena anaknya menangis dan bisa menyibukkan si ibu apabila tidak menggendongnya. Telah pasti kabar yang datang dari Nabi yang menyebutkan beliau pernah sholat sambil menggendong cucu beliau Umamah bin Zainab binti Rasulullah. Ketika itu Rasulullah salat mengimami orang-orang dalam keadaan Umamah dalam gendongan beliau. Bila berdiri beliau menggendong Umamah dan saat sujud beliau meletakkannya. Apabila seorang ibu melakukan hal tersebut maka tidak apa-apa. Tetapi yang lebih utama tidak melakukannya melainkan jika ada kebutuhan. Maka telah jelas bagi kita perihal tata cara yang benar saat sholat menggendong anak. Jika dirinci dengan terang maka sebagai berikut. Pertama, ketika takbiratul ihram, posisi anak ada dalam gendongan kita. Lalu kedua, saat ruku taruh anak di dekat tempat sujud. Demikian posisi anak seperti itu hingga sujud kedua usai. Ketiga, yakni saat bangkit dari ruku ambillah kembali si anak dan gendong ia kembali. Demikian seterusnya hingga rakaat sholat usai. Hal lain yang mungkin perlu diperhatikan sahabat beriman yakni kelapangan tempat sholat. Tentu kita harus lebih memilih kelapangan tempat sholat ya, terutama saat sholat berjamaah. Jangan sampai keberadaan anak kita mengganggu jamaah lain saat menaruhnya di tempat sujud. Selain itu perlu diperhatikan juga untuk anak yang masih bayi ataupun balita. Penggunaan popok yang baru serta jaminan tidak tembus menjadi perhatian kita sebelum memulai sholat. Demikian syariat ini memberikan keringanan. Tata caranya pun telah diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis beliau tersebut. Selepas ini tak perlu ragu lagi untuk menggendong anak saat sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi tata cara sholat sambil menggendong anak. Sudah paham sekarang sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Allah